kita yang lemah. Jadi kalau aku sangkutin ke game PUBG, backsoundnya kira-kira bakalan backsound gimana? Karena ini kan foto, jadi aku mungkin dapat banyak. Kalau ditanya perasaannya seneng pasti, tapi mungkin hidup mentok gitu-gitu aja, kan kita juga butuh adanya kemajuan. Kita kenalan juga sama teman-teman kelas baru aku, keseruannya. Terus kalau keseruannya menurut aku itu waktu kita ketemu musuh. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Official Dwisma dan tayangan Kasisma, karya siswa Dwisma. Nah, pada tayangan kali ini kita akan mewawancarai para pemenang Lomba Kartini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @osisdwisma dan @officialdwisma. Yuk disimak videonya. Halo semua, perkenalkan nama aku Nimade Dwi Maharani, aku dari kelas 11 MIPA 6. perkenalkan nama saya Nimade Dia Septiani Dewi dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Nilo Made Melina Dana Putri dari kelas 11 IPS 1. Halo, perkenalkan nama saya Nima Deriana Fayanti dari kelas 11 Bahasa. Jadi waktu hari Kartini kemarin, aku ikut lomba TikTok Busana Nasional. Dan pas lomba itu, aku bisa dapat juara 1. Waktu hari Kartini, saya mengikuti lomba Quotes Design dan Asungkara saya mendapatkan juara 1. Untuk lomba hari Kartini, aku ikut lomba Scream PUBG. Untuk juara Astungkara, aku dapat juara 1. Pada lomba hari Kartini kemarin, saya mengikuti lomba menulis surat untuk Raden Ajeng Kartini. Dan kebetulan pada lomba tersebut, saya mendapat juara 1. Untuk lomba ini sendiri, aku mau ikut karena kemauanku sendiri, karena kebetulan aku kan di rumah ada punya busana-busana kayak endek, batik dan lain-lain. Jadi kebetulan ada lomba kayak gini di sekolah, jadi aku mau ikut. Disuruh teman, tapi ada kemauan sendiri juga sedikit karena pengen kayak nambah pengalaman aja, saling mengasah skill lah. Untuk awalnya itu aku emang disuruh sama teman, tapi lama-kelamaan tuh aku jadi mikir, aku bisa lomba di bidang ini, kenapa nggak dicoba aja, itu juga nambah pengalaman. Jadinya mulai mikir dari situ, aku mulai tumbuh perasaan dari diriku sendiri buat mau ikut lombanya ini. Pertamanya itu disuruh sama ketua kelas dan disetujui sama teman-teman lainnya. Jadi proses aku mengikuti lomba TikTok busana ini dimulai dari aku mikirin konsep kira-kira video aku tuh bakalan kayak gimana, mulai dari back sound, terus tema videonya, editannya dan lain-lain. Terus lanjut aku mikirin konsep pakaian aku, wardrobe-nya itu gimana. Jadi aku mulai fitting-fitting baju di rumah, kira-kira berapa baju yang bakalan aku mix and match. Selanjutnya untuk take videonya sendiri aku dibantu sama teman-teman kelas aku. Prosesnya itu yang pertama pastinya nyari ide dulu buat nentuin desainnya mau yang kayak gimana. Terus kalau udah dapat idenya langsung ke proses ngeditnya. Pastinya milih background, font, hiasan-hiasan, dan juga memilih mau kasih kata-kata yang seperti apa yang juga nyambung sama tema yang kita mau buat. Untuk proses, aku sama teman-teman itu lebih ke sering-sering mabar sih. Hitung-hitung juga buat ngebentuk kerja sama tim. Untuk prosesnya, pertama-tama itu yang saya lakukan adalah mencatat poin-poin penting apa yang ingin saya tulis dalam surat tersebut. Lalu setelahnya melakukan take video dan menulis surat pada portfolionya. Perasaan aku pas lomba, jujur aku biasa aja karena pertama kali aku ikut lomba kayak gini dan nggak terlalu expect bisa menang atau enggak. Jadi ada senangnya juga karena aku emang senang lomba-lomba yang kayak berbau-berbau busana, terus editing video gitu. Jadi keseruannya itu mungkin dari aku take video, aku bisa kenalan juga sama teman-teman kelas baru aku. Keseruannya itu juga bisa berpartisipasi sama acara sekolah dan bisa lihat ide-ide kreatif lain dari kelas lain itu, jadi bisa banyak dapat inspirasi gitu.
Perasaannya yang pastinya senang banget karena bisa dipilih dari kelas untuk mewakilkan kelas dan juga dapat berpartisipasi di lomba Dwisma 2021 ini. Perasaan aku itu pasti senang banget soalnya bisa ikut berpartisipasi dalam lomba ini, dan senang banget sih juga soalnya bawa nama kelas juga. Terus kalau keseruannya menurut aku itu waktu kita ketemu musuh. Soalnya waktu kita ketemu musuh itu kita pasti tiba-tiba deg-degan, panas dingin, terus nggak tahu mau buat apa, tapi di situ sih titik keseruannya menurut aku. Untuk perasaannya pasti senang banget karena bisa ikut serta dalam lomba Hari Kartini kemarin, dan lombanya juga seru-seru banget, dan merasa bangga juga udah dikasih kepercayaan sama teman-temannya. Dari diri aku sendiri, kesulitan itu nggak ada yang terlalu sih. Cuman mungkin pas sulitnya itu aku mikirin konsep videonya gimana. Karena aku nggak mau videoku cuman monoton aja kan. Jadi aku mikirin backsoundnya kira-kira bakalan backsound gimana. Karena ini kan TikTok. Jadi aku mungkin dapat banyak referensi dari TikTok itu sendiri kan. Kayak video-video outfit gitu. Cuman aku nggak mau soundnya itu yang banyak make gitu. Jadi aku mikirin lagu yang kira-kira nggak banyak orang yang make. Terus tuh supaya outfit yang aku pakai tuh nggak ngebosenin, dan juga take-nya itu aku dibantu sih sama temen karena aku nggak bisa sendiri. Kendalanya itu di deadline karena saya buatnya mepet banget, hamin beberapa jam, dan itu pun nguploadnya juga hamin beberapa menit, kurang lebih kayaknya 3 menit gitu. Cuma itu aja sih kendalanya. Untuk kesulitan sama kendalanya itu menurut aku cuma di komunikasi sama di jaringan aja. Soalnya walaupun kita pakai wifi, jaringannya itu tetap pernah nggak bersahabat, jadinya komunikasi juga putus-putus. Untuk kesulitannya itu dalam pembuatan videonya, di mana pada saat menulis saya harus menulis sebagus mungkin dan serapi mungkin, dan kalau bisa tanpa adanya coretan sedikit pun. Kalau sampai ada kesalahan, jadi saya harus ulang buat suratnya dan ulang juga take videonya, itu sih. Menurut aku pribadi, Hari Kartini itu sangat bermakna penting ya. Namun nggak cuma bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki. Nah, pada Hari Kartini ini, kita kan mengenang sosok perempuan yang tangguh, berani, tentang emansipasinya dan segala perjuangannya. Jadi, bagaimana kita bisa mengimplementasikan sosok Kartini ini dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya kita sebagai generasi muda bisa menjadi generasi yang cerdas, bisa memperjuangkan hak-hak kesamaan, dan bisa membangun negeri supaya kita bisa merdeka dari segala bidang di era-era sekarang ini. Menurut saya, makna Hari Kartini ini adalah di mana kita memperingati perjuangan dari Raden Ajeng Kartini yang merebut hak-hak wanita khususnya di bidang pendidikan agar kita sama rata dengan kaum laki-laki, dan juga sebagai pedoman yang berilmu bagi agama, masyarakat, serta nusa dan bangsa. Oke, seperti yang kita ketahui, Hari Ibu Kartini itu mengajarkan kita untuk menjadi wanita yang kuat. Nggak ada wanita yang lemah. Jadi kalau aku sangkutin ke game PUBG, di game PUBG itu kan rata-rata pemainnya itu laki-laki. Jadi di sini aku sama player-player perempuan lainnya itu membuktikan kalau perempuan itu bisa menyamaratakan sama laki-laki. Makna Hari Kartini bagi saya adalah suatu hari yang sangat istimewa, di mana merupakan sebuah bentuk penghargaan dan penghormatan bagi kami para kaum wanita Indonesia, di mana penghargaan yang dimaksud adalah kami sebagai wanita Indonesia dibebaskan untuk bermimpi menjadi apapun. Jadi pesan-pesan aku untuk teman-teman di rumah, yang pertama aku berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, karena kita sekarang hidup di masa pandemi di mana kita berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Jadi jika kalian bisa menjaga kesehatan kalian pun akan bisa melakukan kegiatan dalam bentuk apapun. Yang kedua, aku berpesan kepada kalian untuk tidak terlalu terpaku kepada gawai yang kalian gunakan. Cobalah kalian melakukan hal-hal sederhana, mulai dari hal-hal yang kalian sukai, seperti hobi, berolahraga, atau lainnya. Jadi, dengan melakukan hal-hal yang kalian sukai, setidaknya kalian akan tertarik untuk tidak mageran lagi. Dan yang ketiga, aku menyarankan kepada kalian untuk mengikuti suatu organisasi dan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah.
Nah, dengan kalian bisa mengikuti suatu organisasi, tentunya kalian akan memiliki berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, yang bisa membuat kalian produktif di masa pandemi. Pesan-pesan saya untuk teman-teman di rumah, dalam masa pandemi ini alangkah baiknya kita meningkatkan kreativitas yang ada di dalam diri kita, serta melakukan hal-hal positif dan berguna untuk menambah wawasan kita. Oke, untuk pesan-pesan aku buat teman-teman di rumah, kalau buat aku sendiri, kalian itu perlu buat jurnal belajar kalian. Minimal kalian setiap hari itu belajar minimal 2 jam. Contohnya mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam. Terus, untuk kalian itu harus benar-benar jaga kesehatan, soalnya di masa pandemi ini virus gampang banget buat masuk ke tubuh. Dan jangan mager sama malas-malasan, itu nggak boleh. Pesan-pesan saya adalah untuk selalu melakukan sesuatu yang baru atau bahkan belum pernah kalian lakuin, karena kita sebagai manusia kan nggak mungkin hidup mentok gitu-gitu aja, kan kita juga butuh adanya kemajuan, kita juga butuh berkembang, jadi selagi masih bisa kenapa nggak nyoba. Nah, itu tadi wawancara kita bersama para pemenang Lomba Kartini. Semoga tayangan kali ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye! Kalian bisa itu.